Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi. Ya. Jadi analisis regresi ini adalah suatu analisis ya yang mencari hubungan secara linear antara satu variabel independen, bisa jadi juga lebih daripada satu variabel independen, atau biasanya dikatakan X ya, dengan variabel dependen atau Y. Nah, eh, pada penelitian yang menggunakan analisis regresi ini, umumnya data yang digunakan adalah memiliki skala interval atau rasio ya. Jadi itu adalah kurang lebih pengantar ya tentang analisis regresi ini. Nah, untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk melakukan analisis regresi berganda ya, atau analisis regresi sederhana. Kita perlu pertama harus cari dulu apakah kedua variabel ada hubungan linear atau tidak. Ya, antara X, apakah itu linear, analisis regresi linear sederhana maksud saya. Tentu kalau sederhana ada X-nya 1 dan Y-nya 1 juga ya. Atau maksud saya variabel independen dan variabel dependen. Tetapi kalau analisis regresi berganda, itu X-nya atau variabel independennya sekali lagi lebih daripada 1. Bisa jadi 2, 3, 4, mungkin saja 5 ya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan analisis regresi ini adalah kita perlu mencari tahu hubungan antara kedua variabel tersebut. Apakah terdapat hubungan linear ataukah sebaliknya tidak ada. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah X itu berpengaruh terhadap Y? Nah, untuk mencari hubungan tersebut, umumnya peneliti atau seorang peneliti atau grup peneliti harus melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu. Ya, jadi harus membaca dulu beberapa laporan penelitian sebelumnya, yang mana ada pernyataan dari beberapa peneliti yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara X dan Y. Ya. Nah, setelah dilakukan tinjauan literatur, ya, kemudian yang kedua adalah kita perlu menentukan yang mana variabel independen dan yang mana variabel dependennya. Ya, sekali lagi variabel independen itu X ya, umum digunakan, dan variabel dependennya itu Y. Nah, kemudian dilakukan pembuatan diagram pencar ya dari data X dan data Y. Nah, jadi seperti itu gambaran awal daripada analisis regresi ini. Jadi analisis regresi yang saya sampaikan tadi itu ada dua ya.
Ada dua, yaitu analisis regresi yang sederhana dan analisis regresi yang berganda. Jadi perbedaan umumnya adalah, saya ulang sekali lagi, bahwa kalau regresi linear sederhana itu variabel X-nya itu hanya satu, ya. Sedangkan variabel dependennya satu, ya. Kemudian jika regresi linear berganda yang digunakan oleh peneliti untuk menguji suatu model, ya, atau suatu teori yang yang dipelajari, ya, maka kalau regresi linear berganda itu menguji pengaruh lebih daripada satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi itu adalah perbedaan yang umum kita bisa lakukan untuk membedakan antara yang mana termasuk linear sederhana dan yang mana termasuk yang mana termasuk regresi sederhana, yang mana termasuk regresi berganda. Nah, pada slide ini kelihatan definisi tersebut. Nah, kalau tadi itu berdasarkan jumlah variabel bebas, ya, perlu juga saya tambahkan bahwa analisis regresi ini jika dilihat dari sifat hubungan antara kedua variabel itu terdiri dari dua. Jadi ada yang bersifat linear, yang mana dikategorikan regresi linear, dan ada juga bersifat non-linear atau regresi non-linear. Jadi ini kalau dikategorikan berdasarkan sifat hubungan kedua variabel. Sedangkan berdasarkan skala pengukuran variabel bebas dan terikat atau variabel independen dan variabel dependen, maka variabel terikat semua variabel bebas yang memiliki interval, ya, yang datanya interval atau rasio. Nah, ini merupakan regresi standar, ya. Saya ulang bahwa variabel terikat dan semua variabel bebas itu memiliki data interval atau rasio yang digunakan untuk digunakan sebagai bahan analisis regresi. Nah, kemudian ada juga regresi yang kategori dummy. Kalau tadi itu standar, ya. Nah, ada juga regresi dummy. Nah, regresi dummy ini adalah di mana variabel terikat dan sebagian variabel bebas interval, tapi ada sebagian variabel bebas nominal datanya atau ordinal, ya. Jadi ada variabel bebas yang memiliki data nominal dan ordinal. Nah, itu termasuk regresi dummy. Nah, kemudian juga ada dikategorikan regresi logistik atau ordinal, di mana variabel terikatnya itu berskala nominal atau ordinal, ya, jenis datanya. Nah, inilah yang membedakan yang mana masuk kategori regresi standar, yang mana termasuk regresi dummy, dan yang mana termasuk regresi logistik atau ordinal. Jadi pengkategorian regresi itu dilihat dari variabel terikatnya. Ya, kalau kita perhatikan sini berdasarkan variabel terikat, ya. Perlu kita cermati untuk mengkategorikan regresi apa yang
harus digunakan. Jika data penelitian kita itu berbentuk interval atau rasio, maka sebaiknya menggunakan regresi standar saja. Tetapi jika ada variabel bebas, maksud saya jika ada variabel independen yang mana menggunakan data interval, tapi ada juga yang menggunakan data nominal atau ordinal, maka perlu dilakukan regresi dummy ya di situ. Kemudian jika variabel terikatnya terdapat data nominal atau ordinal, maka yang cocok kita gunakan sebagai alat analisis regresi adalah regresi logistik ya. Baik, ini adalah persamaan garis regresi ya. Bentuknya seperti ini, yaitu di sini YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus error ya, I. Nah, ini biasanya persamaan di dalam populasi. Nah, kalau persamaan dalam sampel itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti yang ini. Nah, kemudian ini adalah persamaan yang diduga ya. Ini persamaan yang diduga. Kemudian ini adalah error atau residual ya. Jadi error atau residual ini adalah selisih ya. Error itu selisih dari Y dalam sampel ya, atau hasil pengamatan ya dalam sampel dikurang dengan persamaan hasil pengamatan dari persamaan yang diduga ya. Jadi ini formulanya. Kemudian B1 itu disebut dengan slope ya, yang merupakan koefisien regresi dari X, atau biasanya juga disebut dengan koefisien kemiringan ya. Sedangkan B0 ya, yang ini itu disebut dengan intercept. Jadi intercept itu adalah titik potong terhadap sumbu Y ya, terhadap sumbu Y. Apabila dugaan Y bila X itu sama dengan 0 ya. Jika X-nya ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0, maka akan diperoleh titik potong atau disebut dengan intercept ya. Jadi interceptnya nanti kalau X-nya ini 0 ya, ini berarti Y sama dengan B0 ya nilainya. Nah, seperti itu. Kemudian penjelasan berikutnya lagi ya. Metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least square atau OLS itu digunakan untuk menduga slope B1 dan intercept B0 ya. Nah, biasanya kuadrat terkecil itu menggunakan formula seperti ini. Itu hasil penjumlahan dari Y dikurang Y aksen ya, atau Y persamaan yang diduga dikuadratkan. Nah, kemudian di sebelahnya ini ya, ini adalah persamaan yang umumnya diformulasikan atau terbentuk dari analisis persamaan model regresi ini biasanya digunakan pada regresi berganda ya, karena X-nya itu lebih daripada 1. Kita lihat sini X-nya itu ada 2. Jadi ini pasti masuk kategori regresi berganda. Nah, seperti itu. Oke.
Kemudian, ya baik, kita lanjutkan ke regresi berganda, di mana sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa regresi berganda itu adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana hubungan antara variabel bebas lebih daripada satu terhadap variabel dependennya. Kemudian kegunaannya yaitu untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua, kegunaannya untuk melihat variabel bebas yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Kemudian yang ketiga, untuk memprediksi sejauh mana atau seberapa besar nilai variabel terikat bila diketahui nilai-nilai variabel bebasnya. Nah, asumsi-asumsi yang digunakan di sini adalah Y atau variabel terikat atau I-residuals itu mengikuti sebaran yang normal. Kemudian asumsi keduanya tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi ini adalah nilai antar variabel terikat itu saling tidak berkorelasi. Jadi jangan sampai terjadi autokorelasi. Kemudian keragaman, ya, nilai residual itu haruslah sama untuk semua nilai atau ada homoskedasitas varians. Kemudian antar variabel bebas itu tidak berkorelasi atau tidak terjadi multikolenialitas. Jadi ini adalah asumsi dan kegunaan yang yang perlu kita ketahui sebelum melakukan analisis regresi berganda. Nah, untuk melakukan analisis regresi, ya perlu kita ketahui beberapa langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. Pertama, kita harus memiliki komponen daripada hipotesisnya. Jadi kita harus merumuskan terlebih dahulu hipotesisnya. Kemudian yang kedua adalah mengestimasi model parameternya. Kemudian yang ketiga adalah menghitung koefisien keterandalannya dan mengevaluasi model dan menggunakan model untuk memprediksi dan mengestimasi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya atau variabel X terhadap variabel Y. Jadi ini adalah langkah-langkah yang perlu kita pahami terlebih dahulu lagi selain tadi penjelasan slide sebelumnya untuk memulai melakukan analisis regresi. Nah, kita mulai ke langkah-langkahnya. Ya. Jadi langkah pertama dalam uji regresi yaitu kita umumnya memiliki dua macam hipotesis yang mana kedua macam hipotesis ini nanti akan kita uji model keseluruhannya menggunakan uji F. Ya, jadi kita menggunakan uji F. Kemudian kita uji apakah modelnya itu sudah baik atau tidak, itu harus mengikuti aturan main seperti ini. Ya. Modelnya dikatakan baik jika H0 atau B1 sama dengan atau B-nya tidak terhingga, misalnya lebih dari 1 variabel bebasnya, itu harus sama dengan 0. Ya, maka itu dikatakan model baik. Sebaliknya, untuk H1-nya, ada minimal 1 daripada variabel terikatnya itu tidak sama dengan 0. Maka dikatakan juga modelnya itu baik. Kemudian dilakukan uji variabel bebas atau uji T, ya. Kita lakukan uji T. Kemudian dilakukan lagi uji variabel bebas mana yang berpengaruh. Nah, untuk nanti bisa kita lihat pada rumusan yang ada ini ya. Dimana kalau B1-nya itu sama dengan 0, maka variabel X1 misalnya ya, untuk B1 atau X1
kita dapat hasil itu sama dengan 0, maka variabel X1-nya itu tidak berpengaruh. Sebaliknya, kalau X1-nya itu tidak sama dengan 0, maka variabel X1 itu berpengaruh. Jadi begitu secara sederhana yang bisa saya gambarkan mengenai langkah pertama. Ya, itu bisa dilakukan untuk variabel X2 mungkin ya, atau lebih dari satu maksud saya variabelnya, atau mungkin bisa lanjutkan lagi hal yang sama untuk variabel X3-nya. Jika 3 variabel yang akan dilihat pengaruhnya. Nah, langkah kedua, kita menghitung persamaan regresi. Jadi tadi ini kalau dilihat dari langkah-langkahnya, itu bisa kita lakukan pengukuran berapa B1 dan B0-nya. B1 dan B0-nya. Ya, atau slope dan intercept-nya ya. Nah, jadi intercept-nya, ini slope-nya. Ini rumusnya yang digunakan ya, rumus yang digunakan. Saya kira masalah penjabaran daripada rumus-rumus ini adik-adik sudah ketahui, sudah ada dasar-dasarnya di pengetahuannya, sudah memahami ini pola untuk melakukan perhitungan dengan formula ini. Yang jelasnya catatannya itu yang paling saya ingin ingatkan bahwa dalam mengerjakan formula seperti ini perlu diperhatikan instrumen-instrumen yang digunakan di sini ya. Nah, seperti ada N, ada X, sigma. Ini berarti sigma perkalian daripada X kali Y. Nah, itu berarti harus ada kolom. Ya, kalau hitungan manual harus ada kolom ini ya. Jumlah daripada X dikali Y. Kemudian juga harus ada kolom yang menggambarkan X1 secara keseluruhan. Kemudian nanti dijumlahkan, karena sigma ini berarti penjumlahan keseluruhan. Begitu pula yang di sebelahnya ini atau Y. Ini ada sigma berarti penjumlahan keseluruhan daripada variabel dependen. Nah, begitu juga yang pembaginya ini ya, karena ada X kuadrat dan ada juga X di mana kuadratnya itu di luar daripada dalam kurung. Nah, ini juga harus ada kolomnya kalau kita hitung manual. Begitu pula dengan intercept di bawah ini. Nah, ini perlu kita ada menyediakan kolom menggunakan Y rata-rata dan X rata-rata agar nanti bisa kita dapatkan B0-nya atau intercept-nya. Tetapi kalau menggunakan SPSS kita sudah terbantu ya, jadi kita tidak perlu menghitung secara manual. Ini hanya menjelaskan proses yang dilakukan oleh SPSS, bahwa SPSS itu menggunakan formula seperti ini ya. Tapi untuk menghemat waktu maka kita gunakan SPSS, membantu kita sebagai peneliti untuk mendapatkan output analisis yang bisa kita gunakan untuk menjawab hipotesis yang kita sudah rumuskan. Baik, langkah berikutnya adalah menghitung koefisien determinasi. Nah, kita menghitung koefisien determinasinya. Nah, kita melihat nanti ya seberapa besar variasi variabel terikat itu dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, kemudian koefisien determinasi ini dihitung dari nilai korelasi yang dikuadratkan. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa koefisien determinasi itu adalah diperoleh dari nilai korelasi yang dikuadratkan, yang fungsinya adalah untuk mengukur berapa besar variasi variabel terikat terhadap variabel bebasnya. Maksud saya, untuk mengukur ya seberapa besar variabel bebas, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Ya, jadi kita ke contoh kasus ya, income salesperson atau staf
pemasaran ya. Di sini kita dapatkan Y itu adalah income salesperson, kemudian X1 adalah usia, X2 adalah pengalaman kerja, X3 adalah jenis kelamin. Nah, ini kalau kita lihat secara sekilas, ini berarti sudah menggunakan regresi berganda. Ya, ini bukan sederhana lagi karena lebih daripada satu variabel X-nya. Nah, itu saja perbedaannya. Kalau analisis regresi sederhana dengan analisis regresi berganda. Nah, kalau sederhana itu sampai di sini aja. Ya, sampai di sini saja. Nah, jadi ini adalah kasus regresi berganda. Di mana ingin diketahui seberapa besar pengaruh daripada X1, X2, dan S3-nya. Ya. Nah, kemudian di dalam menganalisis regresi menggunakan SPSS, jadi nanti akan dibuka terlebih dahulu software SPSS-nya, kemudian nanti akan tampil seperti ini setelah dilakukan penginputan, ya, proses penginputan angka-angka yang atau data-data yang kita gunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh income terhadap maksud saya pengaruh usia, pengalaman kerja, dan jenis kelamin terhadap pendapatan atau income. Nah, jadi adik-adik sekalian perlu tahu dulu cara menginput datanya ya. Jadi asumsinya di sini adalah adik-adik itu sudah tahu cara menginput data ke SPSS atau mungkin dari data mentah yang dulu dibuat di Excel kemudian dipindahkan ke SPSS. Nah, itu nanti setelah terbuka, asumsinya setelah terbuka, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analyze ya. Mengklik analyze. Setelah itu mengklik lagi regression. Nah, setelah diklik regression di sini, tempatkan kursornya di sini akan muncul kotak ini lagi, kotak kecil yang menempel di kotak besar ini. Yaitu di sini akan muncul linear ya. Kemudian curve estimation, partial least square, original, tapi yang kita pilih sini adalah linear. Ya, kita pilih linear. Nah, setelah kita klik ini nanti akan muncul lagi perintah seperti ini, ya. Jadi nanti akan muncul kotak seperti ini, di mana kita diberikan pilihan untuk menempatkan variabel dependen pada tempatnya di sini. Ya. Jadi posisi data ini sebenarnya ada di sini ya. Posisinya ada di kotak ini. Maaf, ini sudah tercoret-coret ya. Jadi kotak income ini sebenarnya ada di sini. Kemudian ini juga sebenarnya sebelumnya itu ada di sini. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini. Nah, untuk menempatkan income ini ketika masih ada di sini, itu kita tempatkan aja kursor di sini, ya. Kursornya, kemudian nanti kita klik anak panah ini. Kalau sudah hilang warnanya, berarti ini kita sudah berhasil menempatkan posisi variabel income itu di kotaknya. Jadi dia sudah terkunci kalau sudah tidak ada warna lagi. Ya, tapi sebenarnya masih bisa kita keluarkan lagi. Ya, kita sisa klik kotak putih ini, independennya, kita klik ya. Nanti akan diarahkan oleh aplikasi ini untuk kembali apakah kita mau kembalikan variabel ini ke tempat semula atau tidak. Ya. Jadi prosesnya ini begitu sama juga dengan variabel bebasnya ya, maksud saya. Ini juga bisa kita lakukan hal yang sama. Nah, pada kondisi ini kita lihat ketika kita klik ya, ketika kita klik jenis kelamin, maka posisi panah ini mengarah ke kotak besar ini ya, kotak putih besar ini. Ini menandakan bahwa kita diberikan pilihan apakah mau mengeluarkan jenis kelamin ini
di variabel independen atau tidak? Nah, tentunya kita tidak ya. Nah, ini hanya contoh saja. Karena pada kasus ini kita akan mengukur semua variabel bebas ini terhadap variabel terikatnya. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan adalah metode ya. Metode ini kita pilih enter ya. Kita pilih enter. Nah, setelah itu kita akan melakukan langkah berikutnya yaitu mengklik OK. Nah, sini posisi OK. Kotak pinggiran kotaknya itu berwarna biru. Jadi kita sisa klik ini. OK. Maka nanti akan muncul hasil seperti ini. Salah satunya ya. Akan muncul hasil seperti ini. Nah, hasil daripada output SPSS ini bisa kita gunakan untuk mulai menganalisis ya. Pada model summary-nya dulu ya. Coba kita lihat. Sini ada R, coefficient R, sini ada R square, ada adjusted R square dan standard error of the estimate ya. Nah, yang penting di sini adalah R square ini atau multiple correlation. Kita bisa lihat bahwa nilainya itu 0,979. Ini berarti 97,9% ya. Kalau dikali 100. Bahwa ini ada korelasi X1, X2, dan X3 secara bersama-sama terhadap Y. Ini cukup besar ya. Angkanya yaitu 0,979. Kemudian R square ya. R square-nya juga di sini cukup besar yaitu 95,9. Ini hasil dari perkalian 0,959 dikali dengan 100 ya. Jadi dengan adanya nilai ini bahwa membuktikan X1, X2, dan X3 pada kasus ini mampu menjelaskan keragaman terhadap Y sebanyak 95,9%. Sedangkan nilai adjusted R square-nya ini berguna untuk membandingkan apakah kedua persamaan regresi yang berbeda itu banyaknya independent variable ya. Jadi R square ini digunakan untuk membandingkan dua persamaan regresi yang berbeda, banyaknya independent variabelnya atau jumlah variabel independent variabelnya. Ya. Nah, seperti itu. Makanya kemudian langkah berikutnya adalah kita masuk ke hasil output SPSS ANOVA ya, tabel ANOVA. Di sini pada tabel ANOVA kita bisa mendapatkan beberapa informasi ya. Di sini kita lihat nilai F-nya, F hitungnya 64,105, sig-nya itu 0,0 ya. Jadi pengaruh model seluruh independent variable secara bersama-sama terhadap dependent variable dengan hipotesis ini ya. Ini bisa kita lihat dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka H1-nya diterima. Ya, sebaliknya juga begitu. Kemudian taraf nilai sig-nya dengan taraf nyatanya. Nah, taraf nyata ini yang biasa digunakan adalah 0,05. Nah, jika sig-nya ini lebih kecil dari taraf nyata, lebih kecil daripada 0,5 maksud saya, maka H1 itu diterima. Begitu pula sebaliknya. Jika sig-nya itu lebih besar daripada taraf nyata, maka H1-nya tidak diterima atau H0-nya yang diterima. Jadi dalam hal ini adalah harus ada maksud saya minimal ada satu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, kita bisa lihat itu dari penjelasan berikutnya. Ya. Untuk melihat hal tersebut. Nah, kita kembali ke sini. Ya. Maaf ini berulang ya. Kita ke tabel ini. Ini tabel yang bisa kita peroleh dari output SPSS. Ada sekalian. Jadi di sini akan membantu kita untuk mendapatkan informasi ya untuk membantu kita menganalisis. Yang pertama kita lihat dulu di
unstandardized coefficient ya pada kolom B ini. Nah, kolom B ini berfungsi membantu kita untuk memformulasikan model regresi. Nilai-nilai yang ada di sini itu bisa kita gunakan untuk menyusun formulasi regresinya berdasarkan variabelnya. Nah, ini konstantanya atau B0-nya ini adalah minus 9071, maka kita tempatkan di sini. Ya. Ditambah dengan usia. Ya, di sini kita peroleh 1148,913. Ini merupakan variabel X1 ya, usia. X1 itu nilainya kita masukkan ke sini. Ya. X2 juga begitu. Kemudian X3 pun juga sama. Jadi kita masukkan angka-angkanya ke sini. Nah, di dalam kotak B ini sangat membantu kita untuk memformulasikan persamaan regresi. Ya, umumnya biasanya dalam penyusunan skripsi itu diminta untuk memperlihatkan formulasi ini sebagai manifestasi daripada angka-angka ini ya. Ya, ini karena SPSS tidak langsung membantu kita untuk memformulasikan ya. Jadi kita harus menggunakan pengetahuan dasar kita untuk memformulasikan secara manual. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah standardized coefficient. Dalam hal ini kotak kedua yang ini berfungsi untuk melihat yang mana koefisien betanya itu yang besar. Di sini koefisien betanya kebetulan di variabel X1 sebesar 0,620 ya. Ini lebih besar berarti pengalaman kerja dan jenis kelamin itu di bawah daripada usia pengaruhnya. Ya, dan lebih dominan di sini adalah pengaruh usia terhadap pendapatan pendapatan staf pemasaran pada kasus ini ya. Kemudian uji T pun begitu ya. Uji T juga kita lihat, kita perhatikan variabel X1-nya di sini mulai dari sini ke bawah. Nah, ini nilai T hitung ya, nilai T hitung. Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, maka kita perlu bantuan tabel T ya, T-tabel. Nah, apabila T hitung lebih besar daripada T-tabel, maka hipotesis pertama itu kita terima bahwa ada pengaruh antara variabel independen terhadap X. Ada pengaruh antara usia, pengalaman kerja, jenis kelamin terhadap income ya. Kemudian nilai sig-nya ya, nilai sig-nya ini kita juga lihat di sini. Nilai sig-nya itu adalah untuk X1 usia atau X1 itu 0,001, pengalaman kerja 0,053 dan jenis kelamin 0,10. Kalau kita menggunakan taraf nyata 0,05, tentu yang kita terima itu adalah usia ya, yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap pendapatan staf pemasaran pada kasus ini, karena di bawah daripada 0,05. Ini ya, nilainya 0,01. Sebaliknya, kalau variabel X lainnya, yaitu pengalaman kerja dengan jenis kelamin, ini nilai sig-nya itu besar daripada 0,05. Sehingga dari hasil ini ya, sebenarnya faktor usia lah yang bisa kita simpulkan. Faktor usia merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap pendapatan ya, pendapatan staf pemasaran pada kasus ini. Ya, jadi ini adalah kesimpulan yang singkat yang bisa kita rumuskan dari bantuan bantuan output atau hasil perhitungan yang dilakukan oleh SPSS atau software SPSS ini. Jadi saya kira ini untuk bahan kita memang singkat sekali. Saya berharap bahwa adik-adik sekalian itu mampu melakukan pembelajaran mandiri dengan mencari sumber-sumber lain yang berguna untuk membantu adik-adik sekalian dalam
mempelajari statistik penelitian ini. Saran kedua adalah adik-adik harus bekerja keras, ya, belajar keras, karena ini sangat membantu adik-adik nanti dalam menyusun skripsi atau laporan akhir. Ya, sekian dulu video singkat ini saya bisa tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.